Bapak Ibu itu jangan khawatir, selama mengikuti kegiatan 6 bulan ini, Bapak Ibu akan ditemani oleh pengajar praktik gitu ya. Ketika ada kendala-kendala, tantangan-tantangan yang muncul selama pendidikan ini, Bapak Ibu bisa berkomunikasi dengan pengajar praktik, yaitu fokus pada merefleksikan penerapan pembelajaran. Jadi direfleksikan apa-apa yang sudah Bapak Ibu ikuti, sehingga Ibu Bapak tidak khawatir nih dalam mengikutinya gitu, karena ada temannya. Kalau pelatihan-pelatihan dulu kan tidak seperti ini. Pelatihan selesai 2 bulan selesai, mau berhasil mau tidak, masa bodoh gitu kan, sepertinya kesannya seperti itu, walaupun sebetulnya tidak seperti itu. Tetapi kalau yang pendidikan guru penggerak ini, Ibu Bapak selalu didampingi itu selama 6 bulan itu. Ada partner yang akan selalu menemani Bapak Ibu ketika menghadapi kendala atau tantangan. Kemudian setiap kegiatan yang sudah Bapak Ibu lakukan, dari mulai dapat materi, kemudian materi itu diterapkan, kemudian penerapan itu akan dikomunikasikan di dalam lokakarya. Nah, lokakarya ini karena kita sudah pandeminya sudah mau mengarah endemi, sehingga kegiatannya masih keseluruhan dilaksanakan secara di luar jaringan, yaitu fokus pada melatih keterampilan dan merefleksikan dan pengalaman bersama rekan sejawat. Mohon izin Bapak Ibu yang speakernya on bisa di off kan? Mohon dicek speakernya. Ada Bu Wahyu ya, mungkin suaranya. Bu Wahyu. Itu Pak Dayat mungkin bisa di mute ya secara sentral. Baik, bisa kita lanjutkan. Ya. Nah, komponen aktor program pendidikan guru penggerak, siapa saja sih yang berperan dalam kegiatan pendidikan guru penggerak ini? Tadi sudah disinggung, ada fasilitator, memandu proses pembelajaran melalui jaringan. Kemudian juga ada instruktur, memberikan sesi di elaborasi pemahaman. Kalau dengan instruktur itu lebih ke searah, komunikasinya lebih banyak searah, mereka menyampaikan konsep-konsep dari setiap materi. Kalau dengan fasilitator, Ibu Bapak bisa diskusi tentang materi-materi yang sedang dipelajari. Kemudian juga, nah itu ada pengajar praktik yang memandu lokakarya dan melakukan pendampingan individu ke sekolah. Ini yang akan mendampingi Bapak Ibu selama 6 bulan itu, interaksinya lebih intens dengan pengajar praktik gitu ya. Dan keseluruhan kegiatan ini akan dikoordinasikan oleh BBGP atau BGP sebagai pengelola dan penanggung jawab yang nanti akan kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Kabupaten ataupun kantor cabang dinas provinsi. Nah, ini Ibu Bapak informasi tentang peran dari instruktur, kemudian peran fasilitator dan pengajar praktek. Di sini instruktur memberikan penguatan materi secara daring setiap modul PGP, memberikan penguatan konsep, teori, implementasi, dan contoh-contohnya, memberikan motivasi, inspirasi, dan membantu calon guru penggerak, kemudian mengembangkan materi pembelajaran BGP berdasarkan umpan balik. Sedangkan peran fasilitator yaitu memfasilitasi diskusi dan refleksi serta penguatan kepada calon guru penggerak, mengumpulkan tugas-tugas menilai dan memberikan umpan balik dan penilaian kepada calon guru penggerak, kemudian memotivasi dan membantu calon guru penggerak menjalankan perannya, mencatat perkembangan calon guru penggerak yang dilakukan secara daring, melakukan komunikasi dengan instruktur terkait perkembangan calon guru penggerak. Sedangkan pengajar praktik mempunyai peran melakukan pendampingan individu, memfasilitasi pendampingan pada lokakarya sesuai tema, mengevaluasi, menilai, dan memberi umpan balik calon guru penggerak, membuat laporan pencapaian perkembangan calon guru penggerak, dan memfasilitasi proses refleksi dan rencana tindak lanjut. Kemudian peran calon guru penggerak yang melaksanakan kegiatan secara daring dan luring itu belajar secara online.
belajar mandiri dan belajar mandiri terbimbing untuk menyelesaikan 10 modul melalui kolaboratif, diskusi, refleksi, elaborasi bersama fasilitator dan instruktur, dan berkolaborasi dengan teman guru lainnya. Belajar di tempat kerja dan lokakarya bersama guru lainnya yang didampingi pengajar praktik, belajar dan mengerjakan tugas-tugas melalui LMS yang disediakan, melakukan aksi nyata dari pembelajaran yang diberikan di kelas atau di sekolah. Nanti Bapak Ibu akan dikelompokkan setiap kabupatennya, guru-gurunya itu dikelompokkan tanpa melihat jenjang gitu ya. Dari misalkan 5 calon guru penggerak dengan 1 pendamping, biasanya 5 sampai 6 gitu ya. Nanti akan dikelompokkan oleh pihak BPKP. Nah, di sini paket pembelajaran pendidikan guru penggerak yang mana diharapkan Bapak Ibu menjadi pemimpin pembelajaran terdiri dari 3 paket modul, yaitu materi pertama tentang paradigma dan visi guru penggerak, kedua praktek pembelajaran yang berpihak kepada murid, dan 3 pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sekolah. Nah, ini Bapak Ibu tentang kepemimpinan akan dipelajari pada modul ketiga. Nah, oleh karena itu kenapa guru penggerak diprioritaskan untuk menjadi calon-calon pemimpin di masa depan di dunia pendidikan. Karena memang calon-calon guru penggerak ini sudah dipersiapkan dengan baik ya. Tentunya nanti testimoni yang lebih jelas yang akan disampaikan oleh teman-teman guru penggerak dari Kabupaten Bogor. Nah, ini paket modulnya kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Modul paket 1 terdiri dari 4 modul. Materinya paradigma dan visi guru penggerak. Modul 1.1 refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Modul 1.2 nilai-nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.3 visi guru penggerak. Modul 1.4 budaya positif. Nah, semua modul ini akan dipelajari bersama dengan fasilitator ya. Nah, penguatannya akan dilakukan oleh instruktur. Selama kegiatan modul paket 1 ini, Bapak Ibu akan didampingi oleh pengajar praktik. Gitu ya Bapak Ibu. Demikian pula dengan modul paket 2, yaitu praktik pembelajaran yang berpihak pada murid. Terdiri dari 3 modul. Modul 2.1 pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional, dan modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Sedangkan modul paket 3 pemimpin pembelajaran dalam pengembangan sekolah terdiri juga di 3 modul, yaitu modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, modul 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, dan modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak pada murid. Tahapan pembelajaran per modul yaitu menggunakan alur merdeka, aktivitas CGP dan fasilitator. Alur merdeka itu terdiri dari mulai dari diri, yaitu merenungkan pengalaman pribadi, kemudian eksplorasi konsep, menonton video, membaca, mengungkapkan pemahaman, menyimak narasumber, kemudian diskusi kelompok, menyimpulkan. Disinilah Bapak Ibu menggali semua konsep-konsep dari materi yang sedang dipelajari. Kemudian nanti masuk ke ruang kolaborasi yang mana akan didampingi oleh fasilitator dan ada kerja kelompok, kemudian presentasi hasil dan saling berbagi. Nah, ini fasilitator mulai nih muncul di ruang kolaborasi. Kemudian D-nya yaitu demonstrasi kontekstual, mengembangkan metafora, mengabstraksi, dan pemahaman konseptual. Kemudian selanjutnya ada elaborasi pemahaman webinar dengan narasumber praktisi. Ini secara daring biasanya untuk elaborasi pemahaman. Kemudian koneksi antar materi, meninjau metafora dan melengkapi menyusun rencana tindakan. Nah, Bapak Ibu di sini, Bapak Ibu harus sudah mulai aktif ya dari sekarang nih Bapak Ibu sebelum kegiatannya dimulai, maka Bapak Ibu diharapkan sudah mengenal dunia teknologi informasi dan komunikasi. Tetapi saya yakin Bapak Ibu yang sudah terpilih itu tidak tidak gaptek gitu ya, sudah literasi digitalnya bisa diimplementasikan gitu ya.
Kemudian ada aksi nyata menerapkan rencana dan berefleksi mendokumentasikan dalam portofolio. Nah ini Bapak Ibu, sekarang sudah harus kenal YouTube gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian platform-platform yang bisa digunakan ataupun aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan karena semua ini adalah daring, sehingga tugas-tugas yang Bapak Ibu kerjakan itu selalu terhubung secara digital gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian juga internetnya diusahakan sudah sekarang sudah apa itu namanya sudah hunting tempat-tempat yang memungkinkan Bapak Ibu akses internet dengan lancar gitu ya, karena kita tidak ada kendala di kota besar untuk akses internet seharusnya lebih mudah dibandingkan dengan guru-guru yang di pedalaman ya, yang jauh sekali dari Pulau Jawa, tetapi mereka tetap bersemangat sampai ada yang naik pohon katanya ya untuk mendapatkan akses internet gitu, luar biasa semangatnya. Apalagi di Kota Depok ya, fasilitas internetnya tidak sulit sehingga semangatnya tidak akan kendur gitu ya Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini desain pembelajaran PGP regulernya, Bapak Ibu akan dilaksanakan selama 6 bulan. Ini abaikan saja tanggalnya sebagai contoh. Kemudian total pembelajaran PGP-nya sejumlah 310 CP. Ini luar biasa nih Bapak. Kalau Bapak Ibu kalau mau mengejar poin untuk kenaikan pangkat udah luar biasa sekali ini jam pembelajarannya. Nah, di sini saya tidak akan jabarkan, nanti Bapak Ibu bisa ikuti. Namun di sini sudah mencakup bagaimana Bapak Ibu diberi jadwal untuk menguasai secara materi-materi yang harus dikuasai selama waktu berjalan, kemudian juga kapan agenda kegiatan lokakarya, itu kapan elaborasi. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini, mohon Bapak Ibu semua, setiap jadwal yang sudah tersusun diikuti dengan tepat waktu, gitu ya Bapak Ibu. Karena ini salah satu penilaian yang akan diberikan oleh fasilitator maupun pengajar praktik, gitu. Jadi jadwal-jadwal yang nanti akan diberikan oleh pihak Kemendikbud itu ikuti dengan disiplin gitu ya Bapak Ibu ya. Tetapi bukan sesuatu hal yang mengkhawatirkan. Saya yakin Bapak Ibu bisa, karena awalnya saja sudah niat daftar tanpa disuruh orang, itu sudah luar biasa ya Bapak Ibu. Karena tidak perlu Bapak Ibu ketahui, ini bukan suatu hal yang biasa, karena tidak semua guru siap untuk mengikuti seleksi awal gitu. Nah ini Bapak Ibu sudah orang-orang terpilih, luar biasa ya Bapak Ibu. Selanjutnya pembelajaran PGP reguler, yaitu pembelajaran daring bagi calon guru penggerak untuk menuntaskan 3 paket modul yang tadi saya sudah sampaikan. Durasi waktu penyelesaian paket modul adalah sebagai berikut. Paket modul 1 yang terdiri dari 4 modul akan diselesaikan selama 3 bulan. Karena terdiri 4 modul ya Bapak Ibu tadi. Kemudian paket modul 2 yang terdiri dari 3 modul akan diselesaikan selama kurang lebih 1,5 bulan. Sedangkan paket modul 3 yang terdiri dari 3 modul akan diselesaikan pada 1,5 bulan. Gitu. Jadi total ada 6 bulan. Nah, kalau yang angkatan 1 kalau nggak salah sampai angkatan 4 itu mereka 9 bulan gitu Bapak Ibu ya, seperti ibu hamil gitu. Jadi ketika melahirkan lega banget karena menghasilkan sesuatu. Bapak Ibu walaupun prematur judulnya tetapi pasti akan memberikan yang seoptimal mungkin karya-karyanya gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu yang nah ini di sini yang tadi saya sampaikan, batas waktu pengumpulan tugas ini harus ditaati betul Bapak Ibu ya. Ini juga akan menjadi penilaian bagaimana kinerja Bapak Ibu Kota Depok. Jadi atas nama Kota Depok nih Bapak Ibu ya, tidak hanya atas nama pribadi gitu. Nah di sini ada uraian tugas seperti contoh 1 batas akhir pengumpulan gitu dan seterusnya ya. Ini pokoknya Bapak Ibu harus mengingat waktu nih kita ya. Saya harus ngebut jadwal-jadwal ini harus selalu ditepati gitu. Nah, kemudian penilaian CGP oleh fasilitator. Nah, fasilitator itu akan memberikan penilaian yang mana mulai dari kehadiran. Kehadiran di mana? Ketika ada, kalau misalnya harus ada pertemuan secara Zoom meeting gitu, dieksplorasi konsep, karena
tidak semua eksplorasi konsep itu ada Zoom meeting, tetapi ruang kolaborasi pasti ada Zoom meeting, di situ harus diskusi, nah Ibu Bapak harus hadir, dan elaborasi itu pasti Zoom meeting, jadi Bapak Ibu harus hadir karena menentukan penilaian juga. Kemudian kebermaknaan refleksi yang nanti Bapak Ibu harus dikerjakan, tulis di LMS-nya, kemudian penugasan individu pada jalur demonstrasi kontekstual dan penugasan kelompok. Nah, di sini perlunya kolaborasi antara teman-teman satu kelompok ya dikuatkan. Kemudian portofolio aksi nyata. Nah, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Sekdis, luar biasa setelah panen raya karya dari para CGP yang di luar dugaan gitu, mereka bisa memberikan sesuatu yang sangat bermanfaat, terutama untuk para siswanya. Nah, penilaian pembelajaran CGP dalam PGP juga ada penilaian di sini 50%, jadi setiap tugas memiliki batas waktu pengumpulan. Nah, tadi saya sudah ingatkan ya Bapak Ibu ya, batas waktunya itu harus diperhatikan. 3 hari efektif setelah waktu pelaksanaan kegiatan ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual, 1 hari setelah waktu pelaksanaan kegiatan koneksi antar materi, dan 4 minggu setelah waktu pelaksanaan kegiatan aksi nyata. Nah, ini batas-batas waktu setelah kegiatan 3 hari, setelah ruang kolaborasi maksimal 3 hari gitu. Setelah koneksi antar materi 1 hari gitu ya Bapak Ibu. Kemudian penilaian CGP oleh pengajar praktik yaitu sama kehadiran Bapak Ibu ya, kebermaknaan refleksi, observasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, biasanya dilakukan ketika luring observasi ini. Kemudian keterampilan coaching itu juga secara luring, kemudian pendokumentasian pemetaan aset secara kolaboratif, serta rencana kerja pengembangan 20% program sekolah. Penilaian CGP di sini dari instruktur tidak ada penilaian, yang ada penilaian itu dari fasilitator dan pengajar praktek. Dari fasilitator yang paling banyak Bapak Ibu ya, untuk di sini eksplorasi konsep ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, dan elaborasi. Nah, itu yang akan diberikan penilaian. Kemudian aksi nyata juga itu dari fasilitator gitu ya. Banyak penilaiannya dari fasilitator. Nah, nilai akhir calon guru penggerak Bapak Ibu, nah nanti dari fasilitator dan pengajar praktek itu masing-masing 50% untuk diperoleh nilai akhir. Jadi maka dari itu kenapa Bapak Ibu dikatakan saat ini Bapak Ibu masuk seleksi tahap 3. Karena di sini Bapak Ibu tetap masih diuji gitu ya, dengan harus menghasilkan karya-karya Bapak Ibu selama pendidikan. Jadi di sini kita masih ada proses, makanya disebutnya calon guru penggerak, belum guru penggerak karena harus mengikuti proses pendidikan selama 6 bulan, yang sering juga dikenal sebagai tahap 3 untuk seleksi guru penggerak. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan sedikit presentasi ini dapat membantu Bapak Ibu mempersiapkan diri untuk mengikuti pendidikan guru penggerak. Apabila ada hal yang belum dipahami, bisa nanti ditanyakan pada sesi tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dikembalikan kepada MC Pak Muzakir. Silakan. Baik, terima kasih banyak Ibu, Masya Allah ya, Ibu Dr. Ersinta Dewi Sekarwati. Tadi Masya Allah mendengarnya itu luar biasa ya Bu. Dari awal sampai akhir Bu cerita dari tahapan-tahapannya, prosesnya, dan teman-teman pastinya ini apa ya, kita menunggu keseruan-keseruan ini selama 6 bulan ke depan itu kan. Jadi udah penasaran nih Bu, Sinta Dewi ceritanya nih teman-teman. Ayo Semangat cepetan. Bapak. Ya semangat ya kan, kapan bulan Orang-orang Mei-nya ya, terpilih lebaran dulu ya. nanti saling mempengaruhi. Insya Allah ya, lebaran dulu ya teman-teman ya, gitu tahan dulu ya Ya. semangatnya ya. Baik, terima kasih banyak Ibu, Masya Allah arahannya, kemudian juga bimbingannya buat kita semuanya. Teman-teman sekalian, kita berikan plus untuk Ibu Dr. Ersinta Dewi Sekarwati. Iya, kasih banyak ya Ibu. Sama-sama. Baik teman sekalian, nah ini kita baru nih dari guru penggerak aslinya yang mengalami dengan yang terjun langsung. Pastinya seru ya, Bu Cucu, Suryani, dan Pak Indra Sakti. Sudah siap? Bu Cucu?
Baik, Pak. Pak Indra siap ya, baik. Nah, kalau di sini sih Bu Siap, Cuci siap. dulu nih, atau Pak Indra dulu, boleh deh switch apa dulu gitu ya. Oke, Bu Cuci dulu boleh ya, Ibu dari Guru Matematika SMP Negeri 1 Cigudeg, Kabupaten Bogor. Oke, Ibu Cucu kami persilakan dengan segala hormat untuk sharing ya Bu, tentang pengalaman atau testimoni Ibu. Silakan Ibu. Terima kasih atas kesempatannya, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu, langsung saja ya Pak ya, yang terhormat Bapak. Tadi ada Bapak Kadistik ya, Bapak Sekdis yang sangat luar biasa, dan Bapak Ibu guru yang saya hormati, termasuk Ibu Sinta yang sangat luar biasa juga. Beliau adalah pendamping saya pada saat saya menjadi calon guru penggerak. Dari Depok, setiap pendampingan beliau selalu menjadi menjadi power buat saya. Ketika saya sudah lemah, beliaulah yang menjadi semangat saya juga salah satunya, sehingga bisa oke, kita lanjut lagi untuk tahap selanjutnya. Jadi memang Bapak Ibu, dalam pendidikan guru penggerak ini benar-benar, kalau saya sendiri kan dulu guru honor. Saya berawal dari seorang guru honor, mengikuti seleksi calon guru penggerak pada bulan Agustus, sekitar Agustusan. Kemudian kami di angkatan 1 itu mengalami pendidikan dimulai dari bulan Oktober sampai ke wisuda atau yudisiumnya itu di bulan Agustus. Jadi panen raya lokal karya 8 itu di bulan Agustus. Jadi sekitar 10 bulan malah, bukan 9 bulan lagi. Bahkan ada rekan kami yang hamil sampai melahirkan gitu ya. Itu benar-benar guru penggerak, anaknya juga anak penggerak. Jadi kalau kami itu 10 bulan perjalanan mengikuti guru penggerak. Memang tadi saya berawal dari guru honor, dan di pertengahan lokakarya ketiga, alhamdulillah lolos menjadi CPNS dan pindah sekolah. Itu tidak menjadi masalah karena satu kabupaten gitu ya. Jadi waktu itu konfirmasi ke dinas bahwa saya calon guru penggerak, tapi pindah satuan Sapmingkal gitu. Itu tidak menjadi masalah, dan alhamdulillah pada saat itu saya mengikuti calon guru CGP itu benar-benar tidak ada pikiran bakal jadi seperti ini gitu. Jadi saat itu yang menjadi penasaran saya, kok ada pelatihan yang sampai berbulan-bulan, 9 bulan gitu ya. Akhirnya saya mengikuti, dijalani tes lulus, kemudian wawancara lulus, dan pada awal pun kami memang kaget, beneran ini 9 bulan, dikira cuma ini doang gitu ya. Ternyata dengan jadwal yang sudah terstruktur dengan rapi, sempat merasa lelah, capek, itu wajar Bapak Ibu ketika mengikuti pendidikan, apalagi jangka waktu yang lama. Tapi luar biasanya dalam guru penggerak ini kita didampingi oleh pengajar praktik. Pengajar praktik ini benar-benar bisa menjadi soulmate kita di saat kita lemah, benar-benar menjadi teman curhat seperti Ibu Sinta. Bahkan saya sudah menganggap beliau adalah ibu saya, di mana mau nangis ya nangis, saya capek ya capek. Itulah fungsinya pengajar praktik. Saya sekarang alhamdulillah saat ini saya melanjut setelah lulus di bulan Agustus kemarin, saya ikut seleksi pengajar praktik dan lolos. Dan bersyukurnya memang kami dari guru penggerak yang lanjut ke pengajar praktik tidak 2 kali mengikuti tes simulasi. Jadi kami hanya wawancara saja, tidak ada tes lain selain itu. Ketika kita sudah lulus menjadi guru penggerak, kita lanjut ke pengajar praktik. Jadi tidak ada simulasi lagi. Sekarang saya sedang mendampingi 7 guru penggerak di angkatan 7 ini. Jadi 7 orang itu, 7 CGP itu semuanya senior saya. Inilah yang subhanallahnya gitu ya, Bapak Ibu di guru penggerak tidak mengenal siapa, masih kecil atau gimana. Jadi saya sendiri kadang suka malu gitu. Saya mendampingi guru-guru senior saya, bahkan itu adalah guru-guru saya waktu SMA gitu. Dan kita pun tidak mengenal guru honor dan PNS. Kemudian saya baru pertama gitu menemukan pelatihan yang tidak mengenal juga jenjang. Jadi benar-benar kita kolaborasi, kita belajar bersama, kita berbagi bersama. Tidak ada siapa yang pintar, siapa yang nggak bisa. Insya Allah dengan Bapak Ibu mengikuti pendidikan guru penggerak ini, yang saya halo, masih terdengar Bapak Ibu, maaf? Iya, lanjutkan Bu Cucu. Terima kasih Bu Cucu. Terima kasih. Masih berapa jam Bapak, kan ini kalau cerita kayaknya saya bisa seharian perjalanan saya menjadi
calon guru penggerak ini. Dan alhamdulillahnya sampai saat ini saya benar-benar menikmati Bapak Ibu. Dari perubahan diri saya, manajemen waktu semakin karena memang kita terbiasa, jadi malah sudah terbiasa gitu dikejar-kejar tugas, terbiasa istilahnya benar-benar harus punya jadwal harian. Hari ini kita harus ngerjain apa, hari ini kita harus ngerjain apa, itu saja sebenarnya untuk tips dari saya ya, mungkin sekaligus. Jadi kita jangan menunda-nunda pekerjaan, karena pekerjaan itu malah akan bertumpuk dan Bapak Ibu akan semakin kerepotan gitu. Setelah itu apa ya, untuk kegiatan yang saya rasakan gitu ya Bapak Ibu, setelah mengikuti pembelajaran pendidikan guru penggerak ini, tadi yang pertama, pemikiran saya dalam mengajar di kelas pun benar-benar berubah. Tadinya pembelajaran saya, karena saya guru matematika yang notabene guru matematika killer lah segala macam ya. Tapi alhamdulillah semenjak mengikuti pendidikan guru penggerak ini saya lebih santai, lebih pembelajaran benar-benar gimana anak-anak. Berpihak ke anak benar-benar dengan diferensiasi, dengan PSE, nanti Bapak Ibu akan lebih mendalami lagi di pendidikan guru penggerak. Selain itu, alhamdulillah saat ini setelah kami menjadi guru penggerak pun tanpa kami minta istilahnya ya Bapak Ibu, mungkin kepala sekolah, apalagi sekolah saya sekarang sekolah penggerak, alhamdulillah. Jadi satu visi dan misi, sehingga Kepsek pun istilahnya bukan percaya, tapi benar-benar memberikan ruang kepada kita untuk mengaplikasikan ilmu yang kita dapatkan di guru penggerak di sekolah penggerak. Jadi alhamdulillah saat ini pun saya meskipun guru baru karena lulus CPNS terakhir tahun 2000 ya, 2020 saya lulus CPNS-nya, saya langsung menjadi wakasek kurikulum. Karena mungkin itulah tadi saya guru penggerak dan sekolah kami sudah sekolah penggerak. Itu saja mungkin Bapak Ibu testimoni dari saya. Semangat dan selamat kepada Bapak Ibu yang sudah masuk ke program guru penggerak. Insya Allah kita akan mendapatkan energi-energi positif dan semangat yang luar biasa dari rekan-rekan kita, yang insya Allah itu pun akan menjadi semangat yang luar biasa bagi kita. Itu saja Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Cucu Suryani, singkat padat sangat berkesan ya, luar biasa. 10 bulan gitu, kebayang gak sih gitu ya, luar biasa Ibu. Nanti kita sering-sering ya Bu, kita tahan dulu. Kan ya teman-teman udah nyiap pertanyaan nih buat Ibu Cucu nih, sama perempuan sepertinya gitu ya. Baik, lanjut Pak Indra Sakti, mangga silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak pengatur acara Kadis di Kota Depok, dan tidak lupa pula kepada Ibu Fasilitator, Ibu Sinta Dewi, yang benar-benar memberikan energi yang positif kepada kelompok kami, khususnya ketika proses pelaksanaan pendidikan guru penggerak di Kabupaten Bogor. Seperti yang telah diutarakan oleh Ibu Cucu yang sebelumnya, saya merupakan seorang guru SD di SDN Calincing, Kecamatan Sukajaya, dan saya diangkat CPNS 2019, berawal dari Kabupaten Sukabumi, hijrah ke Kabupaten Bogor, yang tentunya secara jarak lumayan jauh, kurang lebih kalau dari rumah ya sekitar 100 kilometeran untuk menuju ke Kabupaten Bogor ini, karena pertama kali pengalaman bertemu dengan Ibu Sinta ketika proses pendampingan, Ibu itu hanya untuk dikenang ya Bu ya, tidak untuk diulang bagaimana medan yang harus dilalui Ibu datang dan berkunjung ke sekolah kami yang berada di daerah pegunungan, daerah yang terluar di Kabupaten Bogor. Baik, hal-hal keterkaitan dengan pendidikan guru penggerak tentunya yang saya rasakan sendiri memberikan warna yang berbeda. Selain dari mindset, selain bagaimana kita untuk benar-benar menjadi seorang guru yang benar-benar menghamba kepada siswanya. Selain itu pula bagaimana kita untuk membangun komunitas praktisi yang berada di sekolah kita. Tentunya itu semua kita tidak bisa berjalan dengan sendirinya. Di zaman sekarang itu hal-hal yang keterkaitan dengan kompetensi itu hal-hal yang agak berkurang, dan yang paling terpenting itu adalah bagaimana berkolaborasi sehingga dengan hal tersebut menjadikan
apa yang telah diutarakan oleh Mas Menteri bagaimana memberdayakan siswa itu bisa benar-benar terlaksana dan ini tentunya ada di pendidikan guru